Pak, selain olahraga kan ada pemuda tuh Pak. Bagaimana Bapak bisa melanjutkan pemudaan? Karena background sendiri Bapak lebih ke olahraga. Ya, saya harus banyak belajar dengan semua menteri terdahulu. Ya, saya kalau dibilang pemuda, dibilang katam enggak, tapi saya juga pernah muda, Kak. Pak, untuk pencegahan atlet yang mengikuti event yang biaya sendiri itu seperti apa, Pak? Saya baru merapin, saya jadi nggak bisa jawab. Polisinya apa di kementerian ini kan saya belum lihat. Gitu. Ya. Artinya Pak, ke organisasi kepemudaan akan Bapak ajak rembuk bersama terkait roadmap ke depan itu? Tidak hanya kepemudaan. Pesan Bapak Presiden tadi saya sampaikan, olahraganya harus bersatu sebagai duta bangsa, ya, yang mencerminkan kedikdayaan. Kedikdayaan itu dalam artinya bukan berarti menang terus, tapi orang ketika kita tanding udah serem gitu. Oh ini bener, bukan hanya main gitu. Termasuk pesan Nah, pemuda juga sama. Presiden bilang, ayo Pak Menteri, bagaimana kita ciptakan lagi kepemudaan kita yang tentu di era global ini bisa capable. Makanya saya bilang tadi di pidato saya, ayo kita bangun lagi pemuda yang cinta atau berani punya mimpi, berani maju, berani cinta kepada negerinya. Nah, konteks itu lebar, makanya nanti harus diturunkan dengan detail program yang saya akan rajut di tempat Pak Dito dan atau sebelumnya, karena biar kita juga mengayomi seluruh tadi para senior yang hadir, karena beliau juga senior itu cukup pakar. Ya, pasti beliau itu kepilih jadi Menpora bukan karena asal kepilih gitu. Ya, jadi ini yang kita coba gitu. Bagaimana konsen Pak Erik soal atlet disabilitas? Porsi apa yang nggak usah pernah dipertanyakan. Itu waktu Asian Games kita bangun fasilitas disabilitas, ya, kita kasih fasilitasnya semua. Jadi kita bahkan tadi saya koreksi, ini Menteri Pemuda dan Olahraga, pemudinya kurang gitu. Jadi kayaknya mesti bikin divisi pemudi. Pak izin Pak. Kalau masalah konflik internal organisasi olahraga gimana Pak? Yang ada ini Pak? Ya sama itu. Ya tadi kan pesannya harus bersatu. Jadi kita harus samakan. Kalau masing-masing mau sendiri-sendiri ya nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Salah satunya memecahkan satu masalah Pak yang dualisme itu Pak di antara cabur. Apakah itu bagian dari pesan Pak Presiden? Yang kita harus konsolidasi juga semua. Soalnya nggak kelar-kelar Pak Erik. Iya. Orang liga jadi 2 aja di suspend dulu ya kan? Iya. Apalagi liganya 4 gitu. Pak udah ada gambaran belum Pak bahwa di SEA Games kayaknya tanggalan pertama tuh kalau baru rapim nanti. Gambaran Pak Erik ya. Kalau Pak Erik baru nanya di acara. Baru saya tanya. Nggak bisa jawab. Iya, saya baru dihubungin Pak Setkap baru kemarin. Berarti gitu. Jadi saya masih blank gitu. Nah, kalau itu bisa jawab. Walaupun saya bukan orang yang tidak kenal olahraga, tapi kan programnya Pak Dito harus saya protek. Jadi pertanyaan di bawah Pak, pelatih timnas SEA Games nanti siapa Pak? Ya sama, nanti itu bagian kita bicara. Ini media orang bilang abis ini rapi, nanti kalau udah rapi minggu depan kita paparkan gitu, baru ada itu ya. Benar Pak Wamen, ya nggak? Atau Pak Wamen yang jawab, udah target aja. Mas Dito Pak, Mas Dito Pak. Dari Wadah udah tahu belum Pak? Ada surat teguran dari Wadah untuk anti doping Indonesia. Nanti saya follow up pasti follow up. Wadah kayaknya dari zaman Asian Games juga kena terus kita ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi nanti kita coba konsolidasikan. Sebelumnya sebagai penerima anggaran, sekarang sebagai pemberi dan penerima, mungkin tanggapan Pak Erik agar bisa Ya itu yang kita akan pastikan. Kalau ada konflik ya mungkin tidak bisa terima anggaran. Iya dong. Jadi perspektif Pak Erik soal konflik interest itu gimana? Ya nanti kita lihat. Pak Erik punya concern bahwa saya harus mundur nih dari ketua PSSI. Kenapa sih senang nanya gitu terus? Kan saya udah jawab. Semua ada aturannya. Aturannya. Ya. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Tapi apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya FIFA merekomendasikan mundur, Terima kasih Pak.